Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya atas nama Amalia Dwi Cahyani Dan saya Cahya Dwi Dayati. Dan saya Nabila Farah Rasulullah. Dan saya Ruli Afi Fatari. Kami di sini akan melaksanakan wawancara tentang salah satu pengusaha sukses yang ada di Kabupaten Jombang ini. Nah, apa sih salah satu kuliner yang kita rasa sukses di Kabupaten Jombang ini, yaitu kuliner seblak merdeka. Pasti kalian tahu kan apa itu seblak merdeka? Bagaimana rasanya, kualitasnya, dan itu sangat menggugah selera makan kita, benar kan? Sebelum itu saya mengundang pengusaha yang dapat dikatakan sukses, yakni Bapak Arif. Nah, Bapak mohon izin saya membacakan biodata sedikit ya, Pak. Baik, nama beliau yakni Bapak Arif Dwi Darmawan, usianya 35 tahun, dan alamatnya yakni Perumahan Rasika, Blok E 3B, Dusun Pengkol, Desa Cewan, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Bapak? Baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak, ini kami berniatan untuk ingin mengetahui bagaimana Bapak usaha Bapak dari nol sampai memiliki beberapa cabang gitu, Mbak. Kami sangat ingin tahu sekali gitu, dan suatu kehormatan bagi kami bisa mewawancarai Bapak secara langsung. Nah, langsung saja ya Bapak, mungkin dari Kak Ruli dulu, silahkan untuk melakukan wawancara pertama. Baik, Pak. Yang pertama, mengapa memilih bisnis kuliner seblak ini? Itu kan awalnya kan saya merintis usaha seblak itu kan karena adanya pandemi ini kan. Jadi kita harus bisa memilih celah gimana sih cara kita istilahnya memilih bidang usaha yang sekiranya itu mudah ditangani, di saat ada sisa itu juga nggak terlalu susah untuk ditangani kembali dan mudah untuk dicari. Selain itu seblak juga kan makanan yang lagi booming juga di Jombang. Jadi saya memilih usaha seblak itu di sisi lain untuk penanganan yang mudah, waste-nya juga nggak terlalu tinggi, bahan baku juga mudah, sama booming itu tadi gitu. Apakah sebelumnya itu pernah melakukan usaha sebelum seblak ini, Pak? Sudah, saya kebetulan buka usaha mie ayam merdeka juga yang berlokasi di Surabaya, sama Freedom Drink, itu minuman boba. Jadi kita close yang ada di Surabaya karena lockdown di saat musim pandemi itu. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Tahun berapa mulai merintis usaha ini? Itu awal pandemi, puncaknya saat tinggi-tingginya pandemi itu bulan April. Jadi saya masih ingat betul tanggal 10 April kita opening di depan AWW Fashion itu yang di Jalan Hasyim Asyari. Gitu. Jadi tahunnya di 2020 bulan April. Berarti sudah jalan 3 tahun ya? 2 tahun. Iya. Ya kan kita kan merintis suatu usaha, Iya. pasti butuh modal nih Pak. Iya. Modal awalnya berapa Pak? Nah, itu juga salah satu kenapa saya milih usaha seblak, soalnya modalnya juga nggak terlalu tinggi. Jadi kita cuma butuh gerobak sama beberapa alat masak yang mungkin sudah ada sebagian yang ada di dapur. Jadi kita tinggal action aja. Jadi nggak terlalu modal. Untuk modal awalnya gerobaknya sendiri saya juga awalnya itu beli bekas. Soalnya kan saya nggak berpikiran untuk menetap di Jombang. Pengennya kan balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan usaha mie ayam itu. Ternyata antusias masyarakat Jombang di luar ekspektasi gitu, melebihi ekspektasi. Jadi alhamdulillah gerobak yang kecil itu kita beli second waktu itu 1,3. Jadi total modal usaha itu untuk keseluruhan mungkin sekitar 4 juta. Mulai dari gerobak, alat, bahan baku, sama sewa.
Jadi modalnya itu tidak menguras banyak itu ya. Enggak terlalu. Lanjut. Lalu berapa Pak omset yang pertama kali saat launching produk? Launching makanan. Awalnya sebelum kita buka lapak itu kan kita online dulu. Jadi saat online itu untuk omset nggak stabil ya. Jadi hari ini banyak, besok sedikit, besoknya lagi kadang nggak ada. Nah, untuk menstabilkan omset itu otomatis kita buka lapak itu. Untuk awal opening ya, waktu merintis hari pertama itu laku 16 porsi aja. Jadi sekitar omset 150 sampai 120 awal merintis. Iya. Mungkin untuk omset yang sekarangnya Pak, jika dibandingkan Untuk omset sekarang kebetulan saya kasih clue-nya aja untuk per outlet yang di Patimura sini itu per harinya habis 180 porsi, sama yang di Kasimasari sama 180 porsi tiap hari. wow, itu sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Dari yang 16 sampai berapa Pak? 180 Per outlet. per outlet. Nah, sekarang yang kita tanyakan berapa outletnya yang ada di Jombang? Yang di Jombang itu kita ada 4. Yang pertama itu yang di Jalan Kasimasari, yang kedua di Patimura Gang 3 ini, yang ketiga di Sumombito, yang keempat di Mojoagung. Ada 4 ya Pak. Ya, untuk yang di luar kota ada di Blitar sama Sidoarjo. Jadi itu sudah keluar kabupaten juga ya Pak? Ya sudah. Selanjutnya Awal buka juga ada di Patimura sini ya Pak? Di Kasimasari, Di Kasimasari Iya. yang awal. depan AWW. Itu pun nggak sewa kios. Jadi di trotoar situ. Nah, 2 minggu setelah saya opening di situ, kebetulan ada kios yang disewakan, tak ambil. Dulu sebelumnya juga itu kan di Jalan Gubernur Suryo. Itu setelah di AWW. Itu kenapa kok dipindah ke sini? Nah, untuk yang di Gubernur Suryo itu kita sebenarnya ada kontrak 2 tahun. Nah, kita sudah menyelesaikannya 1 tahun, akan tetapi pemilik ruko itu menjualnya gitu. Jadi secara otomatis kita disuruh pindah cari tempat lain. Dan uang kita yang masih 1 tahun itu dikembalikan. saya dulu sempat, "Loh, ini pindahnya kemana gitu?" Terus mau beli. Bingung. Ya, Strategi penjualan apa saja Pak yang dilakukan? Kita untuk strategi penjualannya awalnya dulu kan online via WA sama media sosial gitu kan, di share di grup Facebook. Soalnya kan saya lihat untuk daerah Jombang kan Instagram masih jarang. Iya. Jadi kita gencar di Facebook. Setelah itu ada kenaikan perubahan omset yang lumayan, baru kita menggandeng food blogger supaya lebih dikenal lagi, untuk menambah follower kita juga supaya lebih ramai lagi. berarti untuk sejauh ini itu strategi pemasarannya itu melalui sosmed itu Iya, Pak ya? betul. Mungkin hanya itu saja. Iya, soalnya kan kalau untuk kita promo, kita nggak pernah promo. Soalnya kita memang jual kualitas sama rasa. Itu terus apa yang Anda lakukan jika penjualan tidak sesuai dengan ekspektasi awal? Mungkin ada apa gitu? Pernah mengalami, wah ini sepertinya Seharusnya ada kemajuan Oh gitu. Apakah ada Jadi setiap pengusaha pasti punya planning A, B, C, D yang banyak. Jadi kita awalnya coba sebelah itu mungkin kan yakin dulu lah itu jalan. Semisal ini nggak jalan, mungkin untuk strategi berikutnya adalah mie ayam itu saya angkat lagi di sini, saya hidupkan lagi di Jombang. Dan juga kita antisipasi untuk terjadi sepinya sebelah, kita sudah buka lagi mie ramen kan, buat mengantisipasi itu. Iya, menu baru. Jadi apakah selama ini plan A kan sudah terlaksana ya Iya. Pak ya?
Jadi untuk plan B sih apakah juga dilaksanakan? Sudah saya laksanakan, cuman kita untuk setelah lebaran mungkin progres cari tempat sendiri untuk mie ramen. Soalnya selama ini kan masih numpang di sebelah gitu. Tanya Pak ya, ini untuk kekuatan produknya itu mengapa sih banyak orang-orang yang suka gitu ke produknya Bapak, dan untuk adakah kelemahannya juga? Kalau untuk kelebihan, Iya. sebenarnya tagline kita kan quality and method is ours ya. Jadi bukan bumbu rahasia yang menjadi senjata kita, tapi dengan kualitas bahan yang bagus dan dimasak dengan yang benar, metode yang baik itu memunculkan seblak yang nagihin itu. Jadi kebanyakan seblak kan orang-orang masak udah masak. Kalau kita benar-benar meskipun di luar sana pun training yang saya lakukan sangat ketat. Jadi kita tahu meskipun saya nggak perlu ke sana ke Sidoarjo ke Blitar untuk tester, nggak perlu. Jadi kita lihat di video secara tekstur aja saya bisa tahu. Jadi saya komplain bisa gitu loh melalui video yang mungkin di post sama pelanggan atau apa gitu. Jadi kebanyakan orang kan kalau dapat pujian kan seneng banget ya. Kalau di sebelah mereka enggak. Jadi meskipun yang customer bilang enak, mantap, nagihin, recommended, tapi secara visual enggak standar dengan saya, tetap saya tegur yang masak. Seperti itu. Sangat tetap mungkin ya Pak ya. Iya. Tampilan mempengaruhi. Iya. Untuk kekurangannya, kelemahan. Kalau untuk kekurangan itu kita biasanya di distribusi untuk bahan bakunya Pak. Jadi kadang kan dari Surabaya itu kosong apa ini yang jadi kendala untuk kita selama ini, jadi harus ngakal gitu. Tapi untuk secara kualitas produk kita tidak ada, insya Allah tidak ada kekurangan. Ada lagi? Mungkin cukup itu yang dapat kami ajukan pertanyaan ya Pak ya, untuk mengetahui tentang produknya Bapak ini, Pak Arif. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.